dalil-dalil yang menunjukkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sangat jelas, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai mukmin, sebagai muslim, apalagi sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini dan mengimani bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Bahkan kita mengagungkan dan memuliakan peristiwa itu. Nanti akan kita pelajari juga di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa kita harus mengagungkan dan memuliakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi yang jadi persoalannya adalah bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan peristiwa tersebut. Ya, banyak orang mungkin yang ingin memuliakan dan mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi justru isi konten dari Isra dan Mi'raj itu tidak mereka lakukan. Keutamaan pertama atau fadilah yang bisa didapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam, justru ditinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dalil tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj sangat jelas. Bahkan hadis Nabi, kata para ulama kita, sampai pada derajat mutawatir. Ya, kenapa jemaah sekalian? Disebutkan oleh para ulama kita, peristiwa Isra dan Mi'raj ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seandainya cuma 2 imam ini saja, sudah sangat cukup hadis itu kuat dan sahih. Apalagi ditambah dengan riwayat-riwayat para imam-imam hadis yang lainnya, ashabus sunan, ya, para imam-imam yang memiliki kitab-kitab hadis yang disebut dengan ashabus sunan, misalnya Sunan Abu Dawud dan yang lainnya, Sunan At-Tirmidzi, ya. Mereka juga meriwayatkan beberapa hadis tentang Isra dan Mi'raj. Dan tidak kita dapati satu hadis penuh yang bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dari awal sampai akhir, tidak ada. Akan ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, potongan-potongan yang terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi hadis-hadis ini sampai pada derajat mutawatir, terutama apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya hadis tentang Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu memiliki 20 riwayat dari 6 sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu mencapai 18 riwayat dari 7 sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Aisyah, ya, dan yang lainnya. Banyak sekali, dari Ummu Salamah, dari Ummu Hani, ya. Nabi SAW berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Banyak sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj ini, sampai dia pada derajat mutawatir. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang disebutkan oleh para ulama yang sangat jelas, yang bercerita atau mengabarkan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam, ya, surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, ya, Baitul Maqdis, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya atau di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu
Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Itu ayat dalam surat Al-Isra yang sharih. Sharih maksudnya sangat jelas bahwa Allah mengatakan Allah memperjalankan hambanya di malam hari, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini kalau kita lihat jemaah sekalian hanya berbicara tentang Isra, perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu apakah ada ayat yang mengatakan bahwa Nabi juga diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha? Ada ayat, tapi tidak sharih. Ya, tidak secara langsung mengatakan Nabi diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, tapi menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah berada di Sidratul Muntaha. Dan kapan Nabi berada di Sidratul Muntaha? Yaitu pada saat beliau peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ayat itu ada dalam surat An-Najm. Ya, ayat ke-13 sampai dengan ke-17. Ya, ayat 13 dan 14 yang bercerita tentang di mana Nabi SAW pernah berada di Sidratul Muntaha. Surat An-Najm, surat ke-53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sungguh Nabi Muhammad itu telah melihatnya, ya, di waktu, di kesempatan yang lain, dalam rupa dan wujudnya yang asli, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli inda Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha ketika beliau diangkat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ayat ini kata para ulama menjelaskan dan menjadi dalil bahwa Nabi pernah Mi'raj, pernah diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Apa ayatnya? Allah katakan bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di Sidratul Muntaha. Kapan Nabi berada di Sidratul Muntaha? Yaitu pada saat beliau Isra dan Mi'raj. Berarti dalil tentang Isra ada dalam surat Al-Isra ayat pertama, dan dalil bahwasanya Nabi pernah diangkat juga sampai ke Sidratul Muntaha pada peristiwa itu ada dalilnya dalam Al-Quran, yaitu surat An-Najm ayat 13 dan 14. Ini dalil Al-Quran, ditambah lagi dengan dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang mutawatirah, yang banyak sekali dan sampai pada derajat mutawatir, yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis, bagaimana Nabi diangkat. Di langit pertama Nabi berjumpa dengan siapa, di langit kedua Nabi berjumpa dengan siapa, akan kita pelajari.